Bab 1664. Anda ingin penjelasan dari Tuan Gusnadi? Kamu pikir kamu siapa? Itu tidak mungkin, kata John tanpa menahan diri. Tuan Gumelar, apa maksud Anda dengan ini? Apakah Anda benar-benar akan membuat Bos Selatan dan keluarga Basuki menjadi musuh karena seseorang yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Gumelar? Lintang berkata dengan keras kepala, tidak mengerti mengapa John mencoba membela Iwan. Siapa yang memberitahumu bahwa Tuan Gusnadi tidak ada hubungannya dengan kami? Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Gusnadi adalah tamu terhormat keluarga Gumelar. Kami berhutang banyak padanya. Jika kamu mencoba menggunakan anak buahmu untuk melawannya, maka kamu harus melewatiku terlebih dahulu, kata John dingin dengan nada tegas. Sebelumnya, dia tidak membantu Iwan melawan Charlie dan yang lainnya karena John mengkhawatirkan Bos Selatan. Di sisi lain, dia juga sudah setuju untuk membiarkan Charlie dan anak buahnya pergi. Iwanlah yang menyerang terlebih dahulu. Karena itu masalahnya John tidak dapat membantu Iwan. Namun Lintang mencoba menggunakan ahli dan pengawalnya untuk melawan Iwan kali ini. Situasinya benar-benar berbeda. Dengan banyaknya hutang keluarga Gumelar kepada Iwan, dia tidak hanya bisa berdiam diri dan menonton. Apa? Lintang pun kaget mendengarnya. Lintang tidak bisa mempercayai telinganya. Lintang selalu berpikir bahwa keturunan langsung pertama keluarga Salim ada hubungannya dengan keluarga Gumelar. Lintang tidak pernah menyangka bahwa orang yang memiliki hubungan dengan keluarga Gumelar adalah Iwan. Iwan hanyalah seorang pria tidak penting tanpa latar belakang apapun. Namun dia berhasil membuat keluarga Gumelar berhutang padanya. Dia bahkan adalah tamu berharga mereka. Bukankah itu tidak bisa dipercaya? Jelas sekali betapa terkejutnya Lintang. Tidak heran, Charlie tampak menyadari di wajahnya. Charlie sempat bingung kenapa Rizka ada di sisi Iwan. Charlie akhirnya memahami hubungan Iwan dengan keluarga Gumelar jauh lebih dekat daripada keluarga Salim pertama. Terlebih lagi fakta bahwa keluarga Salim bahkan bisa terikat dengan keluarga Gumelar. Mungkin semua karena Iwan. Dengan mengingat hal itu, Charlie tiba-tiba menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan Iwan sebelum ini. Lintang, para keluarga Basuki benar-benar tidak terhormat. Kamu hanya menyalahgunakan kekuasaanmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tinggalkan tempat ini bersama keluargamu sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. John berkata dengan dingin memberi ultimatum kepada Lintang. Itu, Lintang memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Meskipun Lintang memiliki beberapa ahli tahap alam Augana bersamanya, yang terkuat di antara mereka hanya berada di tahap akhir alam Augana. Mereka jauh dari cukup untuk menghadapi John yang berada di Semiyang Muna. Dengan John melindungi Iwan, John saja sudah cukup untuk menghadapi mereka semua. Lintang tidak memiliki keuntungan apapun. Apa yang kamu lihat? Cepat pergi, John berteriak dingin sebelum dia melepaskan gelombang energi menakutkan ke arah Lintang. Lintang memucat melihatnya, dia pun mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Bab 1665. Tuan Gumelar, kami akan mengingat hal ini. Ayo pergi, Lintang berkata dengan gigi terkatup. Meskipun Lintang sangat enggan, kekuatan John masih terlihat jelas oleh semua orang. Lintang terpaksa menelan harga dirinya meskipun Lintang sangat tidak senang dengan hal itu. Setelah itu Lintang memberi isyarat kepada anak buahnya yang mengelilingi Iwan untuk mundur. Setelah itu mereka membantu Charlie dan yang lainnya berdiri sebelum bersiap pergi. Kamu hanyalah keturunan tambahan dari keluarga Gumelar. Beraninya kamu melawan kami keluarga Tombak. Tiba-tiba terdengar tawa dingin. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di luar.
Tepat setelah itu pintu terbuka dan Roni keluar dengan ekspresi dingin di wajahnya. Di belakangnya ada dua pria parubaya. Kedua pria itu tampak berusia sekitar 50 tahun. Wajah mereka terlihat dingin dan mereka memiliki aura yang sangat mengesankan dan berbahaya di sekitar mereka. Mereka jelas bukan praktisi bela diri biasa. Putra Bos Selatan, Roni, 2 dari 6 penjaga juga. Ekspresi John berubah drastis saat Roni muncul bersama kedua pria itu. Bos Selatan dan keluarga Gumilar tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Selain ahli dari keluarga Gumilar, John tahu tentang Bos Selatan dan situasi keluarga Broto, putra Bos Selatan, dan juga salah satu tokoh paling terkenal di generasi muda di wilayah selatan. Putra Bos Selatan namanya Roni. Nama dan kemampuannya berada di urutan kedua setelah Yuda. Dia secara alami bisa mengenali Roni. Adapun dua pria di belakang Roni, mereka adalah penjaga kelima dan penjaga keenam dari 6 penjaga yang bertugas di bawah Bos Selatan. Selain itu, Bos Selatan adalah salah satu penguasa dunia mafia bawah. Dengan nama dan keunggulannya di dunia bawah, Bos Selatan berhasil mengumpulkan beberapa ahli di bawahnya. 6 penjaga Bos Selatan berada di puncak dari semua ahli yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di Semiyang Muna. 3 orang pertama adalah salah satu pakar terbaik dari negara yang Muna. Jelas sekali betapa kuatnya 6 penjaga itu. Putra Bos Selatan, Iwan pun kaget mendengarnya. Iwan belum pernah melihat Roni sebelumnya. Setelah John mengungkapkan siapa orang itu, Iwan akhirnya mengerti bahwa pemuda dan dengan aura tajam dan menyeramkan di sekelilingnya adalah putra Bos Selatan. Adapun penjaga di belakang Roni, dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Namun, aura yang sangat mengesankan di sekitar mereka memperjelas bahwa mereka mungkin adalah ahli terbaik di bawah Bos Selatan. Ngomong-ngomong, mengapa Roni ada di sini? Ini akan merepotkan. Ekspresi Panungun dan Daiman juga berubah. Mereka tadinya mengira masalahnya sudah selesai. Namun mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa Roni tiba-tiba datang bersama anak buahnya. Ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Tidak hanya itu, mereka mengetahui dari Charlie bahwa Charlie berada di bawah perintah Bos Selatan. Roni tiba-tiba muncul dengan sangat angkuh dan membawa serta 2 penjaga juga. Itu jelas bukan kabar baik bagi keluarga Salim dan Iwan. Tiba-tiba mereka merasa sulit menenangkan diri. Ini bagus. Berbeda dengan Panungun dan Daiman, baris kedua dari keluarga Salim dan Lintang semuanya sangat gembira. Rick dan saudara-saudaranya khususnya demikian. Mereka sudah putus asa setelah gagal dalam kudeta tadi. Namun keadaan tiba-tiba berbalik. Roni muncul bersama anak buahnya. Hal ini menyebabkan mereka menemukan harapan baru. Bab 1666. Tuan Muda Broto, mengapa Anda ada di sini? Lintang memasang ekspresi gembira di wajahnya melihat penampilan Roni dan dia segera bergegas. Saya baru saja mendapat kabar bahwa rencana Charlie gagal. Jadi saya datang ke sini untuk melihat situasinya, kata Roni dengan dingin. Keluarga Broto telah mencoba membantu keturunan kedua keluarga Salim karena mereka mengincar grup Bio Farma dan pil pemeliharaan energi mereka. Karena pil pemeliharaan energi sangatlah penting, Roni telah mengatur agar anak buahnya mengawasi Charlie. Jadi Roni langsung mendapat kabar bahwa rencana Charlie untuk membantu Rick telah gagal. Jadi Roni membawa anak buahnya dan segera bergegas. Tuan Muda Broto, saya gagal melakukan sesuatu dengan benar, mohon maafkan saya, kata Charlie ketakutan. Tidak apa-apa, dengan adanya keluarga Gumilar dalam pertarungan, wajar jika segala sesuatunya menjadi kacau. Aku tidak akan menyalahkanmu untuk hal ini. Roni pun mengabaikannya.
Roni tahu bahwa Charlie sudah melakukan yang terbaik, jadi Roni tidak berencana menyalahkan Charlie. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Muda Broto. Charlie tampak seperti beban berat terangkat dari pundaknya. Tuan Muda Broto, kaki Charlie patah karenanya. Anda harus mendapatkan keadilan bagi kami. Lintang buru-buru mengeluh. Ya, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan penderitaan Charlie sia-sia. Kali ini aku tidak akan hanya membalas dendam padanya, tetapi aku juga akan menyingkirkan keturunan pertama keluarga Salim. Saya akan pastikan untuk mendapatkan grup Bio Farma. Tidak masalah kalau kita kalah saat ini. Siapa yang menang pada akhirnya adalah pemenang sejati. Roni berkata dengan suara dingin. Roni memiliki sikap yang sangat arogan dan percaya diri, seolah-olah Roni telah menang. Tampaknya apa yang terjadi juga demikian. Meskipun rencana Charlie gagal, belum ada yang berakhir. Roni sudah membawa 2 penjaga kemari dengan keterampilan luar biasa mereka. Akan mudah untuk membalikan situasinya. Roni tidak khawatir sama sekali. Roni, kan kamu benar-benar tahu cara berbicara. Iwan berjalan maju dengan ekspresi gelap di wajahnya. Hei, siapa kamu? Roni berkata dengan tatapan dingin. Roni baru saja sampai di sini dan tidak mengetahui detail pasti tentang apa yang terjadi. Roni juga tidak tahu siapa Iwan. Tuan Muda Broto, ini adalah pacar Tari. Iwan, dialah yang mematahkan kakiku. Charlie mengungkapkan siapa Iwan karena membencinya. Jadi dia adalah Iwan. Roni tampak sadar di wajahnya. Roni tahu bagaimana Charlie meminta ayahnya mengirim Black Mamba untuk membunuh Iwan. Meskipun Roni belum pernah bertemu Iwan sebelumnya, Roni pasti pernah mendengar tentang Iwan. Jadi Iwan bukanlah orang asing baginya. Hei bocah, aku akan memberimu dan baris pertama keluarga Salim 1 kesempatan terakhir. Selama kamu melumpuhkan seni bela diri kamu sendiri dan menyerahkan grup Bio Farma, saya akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Roni berkata dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya, merasa seperti Iwan sama sekali tidak berarti. Hanya denganmu, lelucon yang luar biasa. Iwan berkata dengan frustasi. Iwan telah bertemu cukup banyak keturunan sombong dari keluarga besar sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya Iwan bertemu seseorang yang sombong seperti Roni. Roni, aku akan memberimu kesempatan juga. Selama kamu pergi bersama anak buahmu sekarang, aku akan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika tidak akan ada jalan untuk mundur dari ini. Iwan berkata dengan dingin dengan nada tegas.